Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Kamila Fauzi dengan NIM C0D021006. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dari unsur-unsur definisi penghasilan di atas, dapat dikatakan penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitik beratkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran atau inflows. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar, karena dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan karena dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk diantaranya itu gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Yang keempat keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Bukan objek pajak. Yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan antara lain ada 1. Bantuan atau sumbangan, yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan ke agama yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis turunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada warisan. Yang keempat penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau deemed profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. Temporer kena pajak dan beda temporer yang dapat dikurangkan. 1. Kena pajak dalam penentuan laba atau rugi. Kena pajak di masa yang akan datang jika jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut diselesaikan atau direalisasikan. Beda temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liabilities. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari
Satu, pengakuan awal goodwill. Yang kedua, pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak atau rugi pajak. Yang kedua, ada beda temporal yang dapat dikurangkan. Beda temporer yang dapat dikurangkan atau future deductible temporal difference, yakni beda yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba atau rugi kena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas tersebut diselesaikan atau direalisasikan. Beda temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan atau deferred tax asset. Pajak penghasilan yang diatur oleh PSAK 46. Ada dua jenis pajaknya, yaitu A. Aset yang dicatat dengan nilai wajar. Pilihan metode dalam PSAK memungkinkan entitas menggunakan model nilai wajar atau model revaluation dalam nilai asetnya. Dalam hal revaluasi mempengaruhi laba kena pajak atau rugi pajak untuk periode kini, DPP aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Yang B, kompensasi kerugian dan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak sebelum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 PMK 11 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan berlaku sejak Januari 2013 adalah sebagai berikut. Yang satu, sejumlah 24.300.000 tambahan untuk wajib pajak orang pribadi. 2, 2.025.000 tambahan untuk wajib pajak orang yang kawin. Yang ketiga, 24.300 juta untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Yang keempat, sejumlah 2.025.000 tambahan untuk anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan garis lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 2 orang untuk setiap keluarga. Perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Pada dasarnya, terdapat 3 alternatif metode alokasi pajak yang bisa dipakai, yaitu 1. Deferred method, yang kedua ada liability method, yang ketiga ada net of tax method. Deferred method ini, menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terhutang berdasarkan SPT dengan biaya pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Liability method. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Perhitungan pajak yang ditangguhkan bersifat tentatif,
yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Menurut liability method, pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terhutang atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka. Yang ketiga ada net of tax method. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terhutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Prinsip-prinsip alokasi pajak. Pada dasarnya, alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa menyakup dua hal, yaitu satu, intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi. 2. Inter-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku berikutnya atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. Dan demikianlah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.